OTW, OTW. Hari Minggu, OTW. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke kebun. Bab 2862 sampai bab 2864. Ye Chen tahu betul bahwa yang dia cari kali ini bukanlah Wu Feiyan, tapi tempat yang dituju Wu Feiyan. Setelah ia merilis potret Meng Changsheng, Wu Feiyan langsung membungkam asosiasi Poking, yang membuktikan bahwa ia memang sangat ketakutan. Namun semakin dia ketakutan, semakin diam-diam dia datang ke Tiongkok sendirian dan pergi ke Gunung Siwanda, yang membuktikan bahwa dia pasti sangat mendesak sekarang. Ye Chen berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar sedang mencari rahasia yang ditinggalkan oleh Meng Changsheng saat itu, mungkin rahasia umur panjang yang disebutkan oleh Paman Changsheng sebelumnya. Oleh karena itu, setelah Wu Feiyan meninggalkan Siwandasan, dia akan masuk untuk mencarinya, terlepas dari apakah akan ada keuntungan atau tidak, setidaknya tidak akan meningkatkan risiko. Dan pada saat yang sama, di Siwandasan, Wu Feiyan seperti pahlawan wanita dalam film seni bela diri yang menggantung kabel dan terbang melewati tembok. Dia dengan cepat berpindah-pindah di antara hutan lebat di pegunungan. Di mata orang biasa, pegunungan dan hutan tua itu seperti berjalan di tanah datar di depan mereka. Meskipun dia berjalan semakin dalam ke pegunungan, kemajuannya menjadi semakin lancar. Ketika dia menjauh dari jalan raya dan secara bertahap memasuki pegunungan, dia menemukan bahwa ratusan ribu gunung di depannya tidak banyak berubah dibandingkan 300 tahun yang lalu. Pegunungan hijau di sini masih ada dan masih sepi. Wu Feiyan mengandalkan ingatannya pada tahun itu untuk berjalan dari fajar hingga senja di pegunungan. Di pegunungan dan hutan pada malam hari, jari-jari tidak terlihat, cahaya bulan dan cahaya bintang hampir terhalang oleh pepohonan yang lebat. Apalagi karena kelembapan udara yang meningkat setelah malam tiba, pegunungan dan hutan sudah diselimuti kabut, sulit bagi orang biasa untuk pindah ke sini. Tetapi Wu Feiyan tampaknya mampu menembus kegelapan dan kabut, dan terus bergerak maju tanpa melambat. Saat ini, dia dikelilingi oleh serangga, ular, tikus, semut, dan segala jenis hewan dan binatang. Tetapi kemanapun Wu Feiyan pergi, semua hewan berserakan, dan dia berharap dia bisa menjauh darinya sejauh mungkin. Setelah Wu Feiyan berjalan melewati kabut selama hampir setengah jam, dia sampai di dasar lembah yang sangat rendah. Kabut di sini ternyata sangat tebal, dan kelembapan udaranya sangat berlebihan sehingga bisa mengeluarkan air. Karena letak lembah yang terlalu rendah, banyak uap air dan karbon dioksida yang tersimpan di sini, sehingga kandungan oksigen di dasar lembah sangat rendah. Tidak mungkin orang biasa bisa bertahan terlalu lama di sini. Yang lebih menakutkan lagi adalah udara di sini tidak hanya mengandung uap air dan karbon dioksida, tetapi juga komponen beracun mirip metana yang dikeluarkan dari sejumlah besar pohon busuk dan rawa. Setelah bertahun-tahun fermentasi dan berbagai reaksi kimia alami, telah terbentuk zat berbahaya bagi laktasi, racun yang sangat beracun bagi hewan. Apalagi meski tidak ada tempat tinggal manusia di sini, namun seringkali hewan liar datang ke sini secara tidak sengaja untuk mencari makan. Setelah hewan tersebut masuk, mereka segera mengalami koma dan mati karena kekurangan oksigen dan komponen beracun di udara. Setelah mati, tubuh mereka akan mati, tertinggal di mayat yang membusuk diurai oleh mikroorganisme, membuat udara di sini lebih berbahaya. Jika seseorang menjadi buta dan mendaki gunung yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke sini, pada dasarnya mereka tidak akan pernah kembali. Namun, ketika Wu Feiyan datang ke sini, ekspresinya tidak gugup sama sekali, malah dia menjadi semakin bersemangat. Dia berjalan ke dalam kabut tanpa berpikir panjang. Meskipun kabut yang kotor dan beracun tidak akan menyebabkan bahaya yang nyata padanya, itu membuatnya sedikit mual. Jadi dia menahan nafas dan berjalan ke tempat terendah dan terdalam. Pada saat ini, tidak ada cahaya di dasar lembah. Kesadaran Wu Feiyan memenuhi sekeliling.
dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas baginya. Ketika mencapai titik terdalam, banyak pilar batu tebal setinggi 5 hingga 6 meter dan lebar 2 hingga 3 meter muncul di depan Wu Feiyan. Walaupun pilar-pilar batu ini terlihat alami dan tanpa bekas pengolahan buatan, namun sepertinya tidak muncul dalam jumlah yang banyak di sini. Sepertinya ada yang sengaja mengumpulkan pilar-pilar batu tersebut dan meletakkannya di sini. Apalagi pilar-pilar batu tersebut jumlahnya banyak sekali, tersusun tidak beraturan seperti hutan batu. Melihat pilar-pilar batu yang sepertinya tersusun tidak beraturan, Wu Feiyan sama sekali tidak terkejut. Malah dia menyentuh pilar-pilar batu itu dengan sedikit emosi dan bergumam, "Tuan, kakak laki-laki, Feiyan sudah kembali." Setelah itu, dia berjalan ke dalam hutan batu dan berjalan ke kiri dan ke kanan sesuai aturan tertentu di hutan batu. Hutan batu ini adalah rangkaian 9 istana dan bagua yang didirikan oleh tuannya Meng Changsheng semasa hidupnya. Misteri dari formasi ini adalah jika Anda tidak mengetahui cara memecahkan formasi tersebut, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar yang sebenarnya kemanapun Anda berjalan menuju formasi hutan batu. Satu-satunya cara bagi orang luar untuk memecahkan formasi ini adalah dengan menghancurkan semua pilar batu, tanpa meninggalkan siapapun. Namun formasi ini awalnya digunakan oleh Meng Changsheng untuk melindungi gua. Menurut rencananya, begitu seseorang menerobos masuk, dia akan segera mengetahuinya sebelum pihak lain menghancurkan seluruh hutan batu. Jika lawannya tidak sekuat dia, maka dia bisa membunuh lawan secara diam-diam. Meng Changsheng tidak takut jika bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darinya, karena hutan batu yang terdiri dari pilar-pilar batu ini sangat besar dan banyak, dan setiap pilar batu sangat kuat dan berat, akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga bagi lawan untuk melakukannya. Hancurkan mereka semua, dia akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Dengan cara ini, pada saat pihak lain menghancurkan hutan batu, dia pasti sudah melarikan diri. Saat itu, Meng Changsheng mengandalkan formasi ini untuk menyembunyikan gua tempat dia berlatih. Selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa membobolnya. Dua orang yang pernah masuk hanyalah Wu Feiyan dan kakak laki-lakinya Lin Zulu. Wu Feiyan, yang kembali ke sini lagi, memilih rute yang familiar baginya, lalu dengan cepat berjalan ke kiri dan ke kanan di hutan batu. Setelah melakukan perjalanan beberapa kali, Wu Feiyan tiba-tiba menghindar, dan pintu keluar Bagua Arai muncul di depannya, sebuah pintu batu melengkung buatan manusia. Di kedua sisi gerbang batu, sepasang bait diukir dengan kaligrafi kursif liar. Bait pertama tentang berlatih pengasingan selama 800 tahun, dan bait kedua tentang memakai bintang dan memakai bulan selama hampir 1000 tahun. Kuplet atas dan bawah biasa saja, namun garis horizontalnya sangat berbeda. Pada kuplet orang lain, garis horizontal biasanya memiliki 4 karakter, tetapi garis horizontal pada kuplet ini memiliki 5 kata. Dapatkah saya hidup selamanya? Wu Feiyan sangat akrab dengan bait ini. Dia melihat kelima kata di tengah dan bergumam, "Guru, apakah keabadian itu 500 tahun atau 1000 tahun? Anda telah hidup selama 1000 tahun dan mengganti nama Anda. Umur panjang telah berkultivasi di sini selama 500 tahun. Namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Adakah cara di dunia ini yang bisa membuat manusia hidup sepanjang langit dan bumi?" Pada titik ini, Wu Feiyan tersenyum mengejek, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Feiyan terlalu banyak berpikir. Bagaimana kamu tahu jawabannya? Jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan mati 300 tahun yang lalu." Kemudian, tanpa melihat ke arah kuplet, dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu batu melengkung itu hingga terbuka. Pintu terbuka, dan di dalamnya ada ruangan batu berukuran sekitar 40 meter persegi. Wu Feiyan sangat akrab dengan tempat ini. Saat itu, dia dan kakak laki-lakinya Lin Zulu berlatih di sini sepanjang hari. Pada saat ini,
Masih ada kasur di ruang batu tempat mereka berdua bermeditasi, dan bahkan ada noda darah gelap yang sudah lama kering di tanah, yang tersisa saat dia menikam Lin Zulu dengan pedangnya. Lin Feiyan kesurupan dan sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh darah yang telah mengering selama lebih dari 300 tahun dan bergumam, "Kakak senior, pedang yang ditusukkan Feiyan ke dalam hatimu saat itu masih membuat hati Feiyan sakit hati. Jika Anda setuju dengan Feiyan saat itu, bagaimana mungkin Anda dan saya terpisah selama 300 tahun? Jika Anda dan saya bergabung saat itu, kami mungkin sudah mengusir King Gou dari adat istiadat sejak lama. Bukankah dunia ini milik kamu dan aku? Ini hanya salahku. Kamu tidak tahu keadaan saat ini, dan kamu tidak akan bisa menikmatinya." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu, semua yang ada di hadapanku sepertinya tidak berubah kecuali kenyataan bahwa darah kakak laki-lakiku telah mengering. Di sisi lain, dengan kata lain, dalam 300 tahun terakhir, tidak ada yang berubah. Seseorang kembali ke sini lagi. Jadi, dia berhenti sebentar dan mengerutkan kening. Jadi, orang yang mengambil potret guru belum pernah ke sini, dan Ye Changying dan istrinya juga belum pernah ke sini. Siapa orang itu? Dan siapa Ye Changying dan istrinya? Di mana dia? Kamu menemukan rahasia keabadian. Bingung, Wu Feiyan segera melangkah menuju ruang batu bagian dalam. Awalnya, kamar batu Meng Changsheng hanya memiliki bagian luar. Saat itu, Meng Changsheng sudah memulai 500 tahun kultivasinya yang kedua. Dia sudah berpuasa dan bermeditasi sepanjang hari tanpa perlu tidur, makan atau ke toilet. Setelah membawa Wu Feiyan dan Lin Zulu kembali ke gua, Meng Changsheng menggunakan pedangnya untuk membuka 2 kamar tidur untuk mereka berdua, serta dapur dan toilet. Agar tidak mengganggu latihannya, Meng Changsheng membuka ruang batu untuk dirinya gunakan untuk latihan dan meditasi. Hasilnya, ada 5 ruangan batu lagi di sini. Wu Feiyan melihat keempat kamar batu pertama. Ketika dia sampai di kamar batu kelima, tidak ada tanda-tanda kamar batu kelima. Pintu masuk asli ke ruang batu kelima kini telah berubah menjadi dinding batu halus dan tanpa jejak. Wu Feiyan menyentuh dinding batu halus dan berkata, "Tuan, ketika waktu Anda semakin dekat, Anda memanggil kakak laki-laki saya dan saya ke sini untuk mengurus pengaturan pemakaman. Saya mengucapkan beberapa patah kata dari lubuk hati saya dengan tergesa-gesa, dan kamu mengirimku. Aku bergegas keluar bersama kakak laki-lakiku, dan sejak itu, kamar batumu telah menghilang. Kultivasiku lemah pada saat itu, dan aku tidak tahu apakah ini tipuan buta atau kekuatan supernatural yang hebat." Dengan mengatakan itu, Wu Feiyan mengeluarkan pita dari pinggangnya, menjentikkan pergelangan tangannya, dan pita itu langsung menjadi keras dan lurus, seperti pedang panjang yang terbuat dari sutra. Pedang panjang ini adalah senjata ajaib Wu Feiyan. Pada saat ini, bila pedang panjang mengeluarkan teriakan pelan karena resonansi, Wu Feiyan mengarahkan pedangnya ke dinding batu, mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara dingin, "Hari ini, aku akan menghancurkan guamu untuk melihat apakah kamu sedang mempermainkanku." Setelah mengatakan itu, Wu Feiyan mengumpulkan energi spiritualnya di ujung pedang, dan energi spiritual yang melonjak langsung berubah menjadi serangan yang sengit, menebas ke arah dinding batu halus dalam sekejap. Wu Feiyan saat ini bukan lagi Wu Feiyan yang diusir oleh Meng Changsheng hari itu. Sekarang dia telah berhasil membuka istana Niwan, dan kekuatannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Meng Changsheng dapat menggunakan pedangnya untuk mengukir beberapa ruang batu di gunung. Saat ini, Wu Feiyan juga memiliki kepercayaan diri yang sama dan dapat menghancurkan dinding batu sepenuhnya. Wu Feiyan dengan percaya diri mengayunkan pedangnya dan menebas dinding batu. Dia pikir dia dapat dengan mudah membelah dinding batu, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ujung pedang menghantam dinding batu,
Dinding batu itu sepertinya tiba-tiba terbungkus erat olehnya. Kekuatan yang sangat kuat, sedemikian rupa sehingga Wu Feiyan begitu ujung pedang menyentuh dinding batu, pedang itu memantul kembali di tempat. Kekuatan pantulan yang sangat kuat beberapa kali lipat jumlah energi spiritual yang dikeluarkan Wu Feiyan saat menebas dinding batu, menghempaskan pedang Wu Feiyan sejenak, dan lengan Wu Feiyan sendiri merasakan sakit yang luar biasa dan tidak dapat diangkat sama sekali. Pada saat ini, Wu Feiyan merasa ngeri. Dia tidak menyangka tembok batu ini, yang sepertinya tidak memiliki misteri, bisa sekuat itu. Dia tidak bisa menyembunyikan kengeriannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini formasi yang ditinggalkan oleh guru? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata dengan lantang, "Guru, murid Wu Feiyan kembali mengunjungi Anda, Guru." Setelah selesai berbicara, Wu Feiyan melihat sekeliling dengan waspada untuk melihat apakah ada perubahan. Namun yang mengecewakannya adalah segala sesuatu di sekitarnya masih sama, dan tidak ada hal aneh yang terlihat. Dia diam-diam berpikir dengan curiga, orang tua itu telah mencapai umur 1000 tahun. Jadi dia pasti sudah mati. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah formasi yang dia tinggalkan untuk mencegah orang lain menemukan kamar batunya dan mengetahui kematiannya, mendekat mayat. Segera, dia berbalik, mengambil pedang yang terjatuh itu lagi, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, "HMPH, karena ini adalah formasi, tidak peduli seberapa kuatnya, cepat atau lambat akan habis. Aku pasti akan menghancurkannya." Dinding batumu hancur berkeping-keping hari ini dan cari tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Wu Feiyan mengayunkan pedang panjang dengan tangan kirinya. Sekali lagi menggunakan energi menyebalkan yang kuat, dan menebas dinding batu dengan seluruh kekuatannya. Kilatan petir terdengar, dan hanya ada ledakan sebelum Wu Feiyan sempat bereaksi. Dia merasa tangan kirinya mati rasa karena kekuatan yang sangat besar, dan pedang panjang yang dipegang erat di mulut harimau itu roboh lagi. Kali ini dinding batu memantul kembali dengan kekuatan yang tidak kalah dengan pukulan tadi, yang membuat ekspresi Wu Feiyan langsung panik. Dia dapat memahami bahwa suatu formasi sangatlah kuat, tetapi yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa formasi ini jelas telah menghabiskan banyak tenaga pada pantulan pertama. Jadi mengapa pantulan kedua tidak mengurangi kekuatannya sama sekali? Dengan cara ini, dia tidak dapat menebak seberapa kuat energi spiritual yang terkandung dalam formasi ini. Wu Feiyan terkejut dan marah, merasa seolah-olah dia telah ditipu dan dipermalukan oleh formasi yang ditinggalkan oleh Meng Changsheng. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan tegas, "Apakah kamu membentuk formasi yang begitu kuat hanya untuk melindungiku? Aku adalah muridmu, karena kamu akan mati 300 tahun yang lalu. Mengapa kamu mengerahkan seluruh tenagamu ke dalamnya? Apakah kamu mewariskan ilmu dan senjata saktimu kepadaku? Kamu terus mengatakan bahwa kamu harus menunggu kenaikan ke gerbang naga. Di mana penjelasan kenaikan ke gerbang naga? Selain itu, bagaimana jika ada kenaikan ke gerbang naga? Gerbang naga, kamu belum pernah bertemu dengannya. Mengapa kamu menyerahkan harta hidupmu? Serahkan semuanya padanya. Apa yang terjadi padaku?" Wu Feiyan. Wu Feiyan meraung marah, terutama untuk melampiaskan kebenciannya. Tetapi pada saat dia selesai berbicara, suara seorang pria kuat tiba-tiba terdengar di dalam gua, "Murid jahat, sudah kubilang, kamu tidak diperbolehkan masuk lagi. Siwandasan, apa-apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Suara ini akan membuat Wu Feiyan takut, karena dia sangat familiar dengan suara ini. Pemilik suara ini adalah tuannya Meng Changsheng. Pada saat ini, otaknya hampir mengalami korsleting. Dia kembali sadar setelah beberapa saat, berlutut di tanah dengan keras, dan berkata dengan panik, "Guru, murid, saya tidak bermaksud untuk tidak patuh, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak kembali untuk memujamu. Aku datang ke sini khusus untuk memberi penghormatan hari ini, dan aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu."
Setelah mengatakan ini, Wu Feiyan segera menjawab suara itu dengan hati-hati. Kalimat tadi hanyalah untuk menutup-nutupi, tapi juga merupakan godaan. Dia sengaja menyebutkan bahwa dia datang untuk beribadah hari ini hanya untuk melihat bagaimana respon suara tersebut. Karena meskipun dia sekarang yakin bahwa suara itu adalah suara guru, dia masih tidak mengerti apakah suara itu berasal dari formasi atau dari kenyataan. Jika berasal dari formasi, itu membuktikan bahwa sang master menduga bahwa dia akan kembali 1 hari sebelum tenggat waktu semakin dekat, jadi dia secara khusus membuat teka-teki untuk dirinya sendiri agar dia bisa mundur dalam menghadapi kesulitan. Namun jika suara ini benar-benar nyata, sungguh mengerikan, karena itu berarti tuannya masih hidup. Jadi dia mengatakan ini secara khusus karena dia ingin mendengar bagaimana jawaban pihak lain. Jika pihak lain membicarakannya, itu membuktikan bahwa kemungkinan pertama lebih mungkin terjadi. Jika pihak lain langsung mengatakan, "Saya tidak membutuhkan pemujaan dari bajingan seperti Anda," itu akan membuktikan bahwa tuannya memang masih hidup. Oleh karena itu, meskipun Wu Feiyan sangat waspada, dia juga diam-diam dan cemas menunggu jawaban pihak lain. Pada saat ini, saya mendengar suara memarahi dengan suara dingin. "Demi Anda dan guru serta murid saya tidak akan mempersulit Anda hari ini. Tetapi Anda ingat saja, jangan pernah kembali ke Gunung Siwan lagi dalam hal ini, kehidupan." Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Feiyan merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kakinya hingga kulit kepalanya. Sejak dia secara tidak sengaja diselamatkan oleh Meng Changsheng di Gunung Siwanda lebih dari 300 tahun yang lalu, dia tidak pernah merasa begitu takut dan kewalahan. Terakhir kali saya panik, saya melihat potret Meng Changsheng di internet. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa tuannya, yang telah mencapai akhir hidupnya dan menuju ke barat lebih dari 300 tahun yang lalu, mungkin masih hidup. Dampaknya terhadap dirinya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Wu Feiyan sama sekali tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Guru, murid tahu bahwa saya salah." Pada saat ini, teriakan marah terdengar di telinga Wu Feiyan, dan Meng Changsheng memarahi dengan suara yang sangat dingin, "Keluar dari sini." Omelan ini menghantam hati Wu Feiyan seperti guntur. Pada saat ini, dia tidak berani ragu atau menunda lebih lama lagi, dan segera berdiri, membungkuk ke dinding batu dengan gemetar, dan berkata, "Guru, mohon tebus dosa-dosa Anda, murid, keluar sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan tidak sabar, menyeret kakinya yang seperti timah, dan terhuyung keluar gua. Setelah keluar dari gua, Wu Feiyan tidak berani berhenti dan berjalan cepat menuju luar gunung. Detak jantungnya lebih cepat dan lebih berat dari sebelumnya. Setelah melarikan diri sejauh lebih dari 10 mil dalam satu tarikan napas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Benda tua itu tidak dia mencapai akhir hidupnya lebih dari 300 tahun yang lalu. Mengapa dia masih hidup sampai sekarang? Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tidak, belum jelas apakah dia hidup atau mati. Mungkin dia benar-benar tidak mati, atau mungkin dia masih sadar setelah kematian, atau mungkin dia sudah mati. Setelah dia mati, yang dia tinggalkan hanyalah formasi yang mengolok-olokku." Dalam hati Wu Feiyan, dia tidak bisa menemukan jawaban yang bisa membuatnya lebih yakin. Meski merasa ketiga skenario itu mungkin, namun ia tetap tidak berani mengambil risiko. Saat ini ia hanya ingin kabur dari tempat ini, kabur dari Gunung Siwan, dan kabur dari Tiongkok. Saat Wu Feiyan melarikan diri dengan panik di pegunungan, Ye Chen dan Lin Waner terus-menerus mengganti gambar real-time dari semua kamera pengintai dalam jarak puluhan kilometer di sekitar hilangnya Wu Feiyan. Tempat ini terletak jauh di pegunungan. Hanya ada 2 kota kecil di pinggir jalan raya sepanjang hampir 100 km, dan jumlah kamera pengintai sangat sedikit. Namun,
Untuk meningkatkan efisiensi penyaringan, Lin Wanner menelepon Lao Zhang, Sun Zidong dan Qiu Yingsan. 4 orang berusia 80 tahun, hampir berusia 100 tahun, masing-masing menggunakan komputer untuk membantu keduanya berbagi beban kerja, terus-menerus berpindah layar pengawasan untuk mencari Wu Feiyan. Ye Chen awalnya mengira Wu Feiyan kemungkinan besar tidak akan muncul secepat ini, tetapi demi kehati-hatian, dia tetap mengawasinya karena takut melewatkan sesuatu. Untuk mencegah orang tua dan Lin Wanner menjadi terlalu lelah, Ye Chen juga menggunakan jantung penyelamat jantung yang menyebarkan darah untuk merendam mereka dalam air yang menyegarkan, yang juga dapat menambah 1 atau 2 tahun umur mereka, orang-orang lanjut usia. Dari malam hingga subuh, tidak ada yang merasa lelah, bahkan tidak ada yang mengalami gejala mata kering. Saat ini, Lin Wanner tiba-tiba menunjuk ke layar komputernya dan berkata dengan keras, "Ini Wu Feiyan." Ye Chen dengan cepat pindah dan melihat gambar di kamera pengintai. Seorang wanita sedang berjalan cepat di jalan pedesaan di pagi hari dengan wajah tanpa ekspresi, berjalan menuju ke arah kamera pengintai. Ye Chen bertanya dengan heran, "Di mana pengawasan ini?" Lin Wanner berkata, "Bagian jalan raya tempat Wu Feiyan menghilang lebih dari 20 km dari pintu keluar, dan ada sebuah kota bernama Erda Ocean." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Dia menghilang di tengah jalan. Dia mungkin meninggalkan jalan raya entah bagaimana, dan mengapa dia tiba-tiba muncul di sini lagi? Jika tujuannya ada di sini, mengapa tidak berkendara ke sana saja?" Lin Wanner menggelengkan kepalanya. Keluarga budak juga tidak tahu. Saat dia sedang berbicara, Wu Feiyan dalam gambar menghentikan sebuah van yang lewat. Setelah beberapa kata dengan pengemudi van, pengemudi itu melambaikan tangannya ke arahnya, sepertinya menolak permintaannya. Ekspresi Wu Feiyan sedikit cemas. Dia segera mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah pihak lain menerima uang tersebut, Wu Feiyan segera masuk ke dalam van dan duduk di kursi belakang. Ye Chen semakin bingung, kemana Wu Feiyan pergi? Lin Wanner berkata, "Kembalilah ke tuan muda." Keluarga budak tidak dapat memahaminya lagi. Ye Chen lalu berkata, "Awasi saja dia dulu dan lihat kemana tujuan mobil ini." Bagus, di kota-kota pegunungan yang sangat terbelakang, pemantauan terutama terkonsentrasi pada lalu lintas jalan, sehingga Lin Wanner dapat langsung melacak pergerakan van ini dengan terus-menerus mengganti pemantauan jalan. Segera, mobil itu meninggalkan kota dan menuju pintu masuk jalan raya. Saat ini, di dalam van ada kebocoran udara di mana-mana. Wu Feiyan tidak sabar untuk meninggalkan Tiongkok secepatnya. Jadi dia mengirimkan pesan kepada krunya dan meminta mereka untuk mengajukan rute secepatnya untuk terbang langsung dari Myanmar ke bandara terdekat. Wu Feiyan masuk dengan menyelundupkan, menurut rencana awalnya, setelah meninggalkan Siwandasan, dia harus menyelundupkan ke luar negeri melalui rute yang sama, dan kemudian mengambil penerbangan dari Myanmar untuk kembali ke markas Pokinghui. Namun, perubahan mendadak membuatnya tidak mau tinggal di Tiongkok 1 menit lagi dan hanya ingin pergi dari sini secepatnya. 10 menit kemudian, van itu keluar dari sebuah terowongan. Wu Feiyan menyadari bahwa ini adalah jembatan tempat dia meninggalkan van itu sebelumnya. Jadi dia dengan sengaja bertanya kepada pengemudi, "Tuan, jika sebuah kendaraan tidak meninggalkan jalan raya dalam waktu yang lama, akankah itu terjadi? Apakah ada yang akan mencarinya?" Sopir itu berkata tanpa menoleh ke belakang, "Siapa yang punya waktu luang? Cukup keluarkan kartu di pintu masuk dan kumpulkan uang di pintu keluar. Siapa yang khawatir mobil mana yang keluar dari jalan tol?" Wu Feiyan menambahkan, "Setiap kendaraan diberikan kartu tagihan di pintu masuk. Jika kartu ini tidak pernah diselesaikan di pintu keluar, bukankah operator jalan raya akan menyelidikinya?" Periksa palunya." Pengemudi itu mengerutkan bibir dan berkata, "Ada begitu banyak mobil yang menggunakan ETC setiap hari sehingga pengelola jalan raya tidak dapat menangkapnya.
bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengontrol siapa yang keluar dari jalan tol? Saat dia mengatakan itu, dia mengambil kartu elektronik jalan raya dan berkata kepada Wu Feiyan, "Hanya ini saja, tidak ada gunanya. Saat kita keluar dari jalan raya, saya hanya akan mencari mobil di pintu keluar ETC dan lewat. Tidak perlu membayar sepeser pun, tidak hanya tidak perlu membayar sepeser pun, tetapi Anda juga bisa mendapatkan kartu dari mereka. Saya sudah punya laci yang penuh dengan kartu seperti itu di rumah." Begitu Wu Feiyan mendengar ini, dia benar-benar lega. Kendaraan yang dia tabrak ke tebing pasti tidak akan ditemukan untuk sementara waktu, dan dia akan punya cukup waktu untuk melarikan diri dari Huaxia tanpa mengeluarkan suara apapun. Saat ini, Ye Chen dan Lin Waner tidak menyangka bahwa Fan Wu Feiyan yang berhenti di jalan raya akan benar-benar melaju ke arah datangnya Wu Feiyan setelah sampai di jalan raya. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Wu Feiyan akan pergi?" Lin Waner mengangguk, "Sepertinya begitu. Tapi sepertinya terlalu cepat, dia pergi jauh-jauh ke Gunung Siwanda. Kenapa dia pergi hanya dalam 1 malam?" Ye Chen berkata, "Aku juga tidak bisa memahaminya, dan aku merasa dia terlihat sedikit malu ketika dia pergi dengan mobil ini." Lin Waner bertanya dengan ragu, "Dengan kekuatan Wu Feiyan, bahkan Tuan Muda harus menghindari keunggulannya? Apalagi yang bisa membuatnya malu?" Ye Chen berkata, "Saya tidak tahu." Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan penuh semangat, "Tidak peduli apa, mari kita awasi mobil ini. Selama Wu Feiyan meninggalkan Siwandasan, kita bisa cepat sampai di sana." Bersambung.